Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria. Aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Sebelum ada Lukas, aku orang yang sangat menyukai fashion. Bahkan aku sempat berlangganan majalah fashion hanya untuk mencari inspirasi atau muse tentang pakaian, sepatu, dan tas yang bagus-bagus. Tapi aku bukan tipe orang yang menjadi korban mode atau wardrobe malfunction, dan juga bukan tipe yang boros untuk membeli pakaian baru setiap bulan. Karena meskipun aku menyukai fashion, aku suka beli barang-barang fashion, aku tetap memprioritaskan yang namanya menabung. Jadi, aku tetap kece tanpa memble. Tapi, karena kesukaanku terhadap fashion ini, aku jadi nggak punya style berpakaian yang jelas. Jadi, pakaian, sepatu, atau tas apapun yang ada di toko atau di internet, kalau aku suka, aku akan membelinya. Sampai 3 tahun yang lalu, terjadilah perubahan dalam fase kehidupanku. Aku menjadi seorang ibu. Kehamilan, melahirkan, dan menyusui itu membuat bentuk badanku menjadi berubah. Apalagi ketika hamil, aku bisa naik sampai 20 kilo. Jadi aku beneran bengkak sebengkak-bengkaknya. Lalu ketika badanku sudah mulai kembali ke ukuran kayak pas sebelum hamil, aku memutuskan untuk mencari style berpakaian aku. Karena aku ingin mulai menyederhanakan urusan isi lemari. Kali ini aku mau sharing beberapa fashion items atau clothing apparel yang sudah tidak aku beli sejak aku belajar menjadi seorang ibu yang minimalis. Aku tidak membeli pakaian-pakaian atau apparel-apparel ini karena dua hal. Yang pertama, aku sudah punya di dalam lemari dan masih aku pakai. Kemudian yang kedua, aku tidak membutuhkannya di kemudian hari. Atau item itu sudah tidak sesuai dengan style berpakaian aku. Yang pertama adalah jenis pakaian yang ngepas badan. Pada masanya pas masih ABG, aku pernah punya beberapa pieces pakaian semacam itulah, kaos ketat, baju yang ngepas badan, itu aku pernah punya. Tapi begitu aku bekerja dan menjadi anak rantauan di ibu kota, aku mulai nggak pede dengan pakaian semacam itu. Dan juga karena aku anak kosan, dan kalau misalnya pulang kantor itu suka jalan kaki, aku memilih untuk tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh. Karena aku ingin merasa aman aja sih. Sekarang karena aku menjadi seorang ibu, aku makin merasa bahwa pakaian yang ngepas badan itu kayaknya kurang proper untuk dikenakan seorang ibu. Terutama aku yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya timur yang serba menjaga kesopanan. Lagi pula, meskipun badanku itu sudah kembali ke ukuran semula, tetap aja aku tuh bukan Gal Gadot yang habis melahirkan langsung badannya bisa ramping dan langsung jadi Wonder Woman. Yang kedua adalah hot pants atau celana gemes. Aku pernah punya kayak sekitar 2 buah celana pendek ya, tapi nggak terlalu gemes, hanya celana pendek seukuran setengah paha gitu. Dan biasanya celana pendek ini memang aku pakai ketika aku liburan, karena aku seringnya liburan tuh ke pantai, jadinya aku suka pakai celana pendek. Kalau celana pendek aku masih pede pakainya karena paha aku kecil. Sekarang di dalam lemariku sudah nggak ada lagi celana pendek, alasannya sama kayak baju pas badan tadi, karena aku merasa bahwa ketika aku menjadi seorang ibu tuh kayaknya kurang proper memakai celana pendek. Jika di kemudian hari aku memutuskan untuk memakai celana pendek, mungkin aku akan memilih model yang bermuda atau celana capri. Yang ketiga adalah t-shirt bergambar. Aku suka pakai t-shirt yang ada gambarnya, yang printed t-shirt gitu. Terutama yang gambarnya itu retro, kayak Star Wars, kemudian DC Comics, atau kadang juga ada gambar kayak grup band gitulah, grup band zaman 90-an gitu. Aku pernah punya t-shirt semacam itu. Dalam rangka menyederhanakan isi lemariku, aku merasa bahwa t-shirt bergambar itu agak susah untuk di mix and match dengan pakaian lain. Dan hanya bisa dipakai untuk acara casual saja.
Sementara aku ingin supaya isi lemariku ini adalah pakaian yang memang bisa digunakan untuk berbagai macam acara, baik casual maupun semi formal. Yang keempat adalah jeans atau denim. Sebelum hamil, aku suka sekali sama yang namanya pakai celana jeans. Bahkan aku punya kayak mungkin 3 atau 4 celana jeans dengan warna yang berbeda-beda. Karena memang kantorku itu mengizinkan karyawannya untuk memakai celana jeans dan t-shirt. Jadi aku memilih celana jeans itu untuk pakaian aku sehari-hari. Nah, setelah melahirkan, meskipun aku kembali ke bentuk badan semula, ternyata ukuran jeans aku itu naik 1 nomor dari 27 ke 28. Anehnya, entah kenapa sejak aku tahu ukuran celana aku itu jadi naik 1 nomor, sampai sekarang tuh aku belum menemukan celana jeans yang nyaman dipakai. Akhirnya sampai saat ini aku berhenti mencari celana jeans dan memutuskan untuk tidak memakainya. Ditambah lagi sekarang sedang masa pandemi. Jadi di rumahku ini ada protokol kesehatan yang memang aku dan suamiku terapkan dalam rangka untuk mencegah masuknya COVID itu ke dalam rumah. Apalagi aku punya anak kecil, jadi aku dan suamiku sangat-sangat concern dengan yang namanya protokol kesehatan ini. Salah satu protokol kesehatan yang aku dan suamiku terapkan adalah ketika kami pulang kantor, aku dan suamiku pulang kantor, maka pakaian yang kami pakai ketika di kantor tadi harus langsung direndam di dalam cairan desinfektan dan harus langsung segera dicuci. Nah, bahan jeans atau denim adalah salah satu bahan yang mempunyai karakter untuk tidak bisa dicuci setiap kali pakai. Jadi nggak bisa dicuci setiap hari. Bahkan aku dulu ketika punya celana jeans aja kayak nyuci jeans itu kayak 2-3 minggu sekali baru aku cuci. Jadi karena faktor ini juga sampai sekarang di lemariku itu belum ada yang namanya celana jeans. Yang kelima adalah push up atau underwire bra. Setiap perempuan mempunyai keistimewaan bentuk di area dada. Nah, sayangnya nih, tidak semua perempuan itu sadar dan bisa menemukan pakaian dalam yang cocok untuk bentuk badan mereka. Push up dan underwire bra bukan jenis pakaian dalam yang cocok untuk badan aku. Aku memilih untuk memakai bra jenis sport. Karena meskipun sport bra ini tidak ada kawat atau tidak ada busa paddingnya, tapi bra jenis seperti ini itu bisa mensupport area sebelah sini itu dengan baik dan membuatku menjadi lebih nyaman juga. Yang keenam adalah pakaian dengan bahan sintetis. Kecuali pakaian olahraga yang memang biasanya terbuat dari materi polyester atau spandex, untuk pakaian harian, aku memilih bahan tekstil yang natural, seperti katun, linen, atau tencel. Materi tekstil dari bahan natural menurutku sangat cocok untuk kita, orang Indonesia, yang tinggal di daerah tropis, yang mataharinya itu sepanjang tahun. Karena pakaian dengan bahan-bahan natural itu bisa menyerap keringat dengan lebih baik, dan juga kulit kita jadi bisa bernafas dengan baik pula. Dari pengalamanku, pakaian dengan bahan sintetis dan biasanya dikenal dengan kualitas yang kurang oke, itu terkadang menimbulkan bau tidak sedap. Karena memang bahan seperti itu tuh tidak bisa menyerap keringat dengan baik. Pakaian dengan bahan sintetis juga terkadang nih kalau misalnya dicuci nih, kemudian dijemur, tapi tidak kering sempurna karena nggak ada sinar matahari gitu, terkadang juga menimbulkan bau apek. Yang ketujuh adalah fantasi fashion. Fantasi fashion yang aku maksud di sini adalah fashion yang ada di internet atau di majalah fashion. Aku suka mencari inspirasi atau muse tentang fashion itu dari public figure, street style dari fashion week, atau juga fashion blogger, atau malah orang-orang yang aku temui di jalan. Fashion seperti ini kadang aku bayangkan kayaknya aku bakal keren nih pakai pakaian seperti ini. Namun pada kenyataannya, style seperti itu tidak cocok dengan lifestyle aku. Misalnya seperti ini, aku selalu membayangkan bahwa aku bakal kelihatan keren kalau pakai pensil skirt. Kenyataannya, aku kan kalau ke kantor naik transportasi umum, naik ojek, naik Transjakarta, ya masa iya sih aku bisa nyaman dengan naik kendaraan umum pakai pensil skirt gitu kan?
Fantasi fashion buatku yang lainnya adalah baju musim dingin. Aku suka banget ngeliatin fashion musim dingin. Apalagi ketika aku mempunyai kesempatan untuk datang ke sebuah negara pas banget sama musim dingin. Jadi aku suka ngeliatin tuh bule-bule itu pakai baju kantoran yang musim dingin, pakai coat, pakai boots, itu kayaknya keren banget gitu. Tapi aku menyadari bahwa baju-baju semacam itu jelas tidak akan dipakai ketika kita tinggal di Indonesia. Sedingin-dinginnya cuaca di Indonesia itu tidak pernah sampai 0 derajat. Kecuali ada di dataran tinggi Dieng atau di puncak Gunung Jayawijaya. Di lemariku saat ini masih ada beberapa baju hangat yang memang aku simpan karena memang masih aku pakai juga. Contohnya kayak hoodie, karena ini hoodie alma mater, jadi aku masih menyimpannya. Kemudian aku juga punya jaket yang dalamnya itu ada fleece-nya, karena itu memang super hangat. Nah, kalau kayak hoodie atau jaket yang ada fleece-nya ini masih suka aku pakai ketika aku ada di kantor, karena AC gedung itu kadang suka nggak tanggung-tanggung dinginnya. Jika suatu saat nanti aku dapat rezeki bisa jalan-jalan ke negara yang ada musim dinginnya, maka aku akan consider untuk sewa atau pinjam baju hangat atau coat dan semacamnya. Yang kedelapan adalah sepatu yang bikin kaki sakit. Aku sangat suka yang namanya sepatu. Bahkan aku pernah punya sepatu hampir 15 pasang kalau aku pernah hitung. Dan hampir 80% dari sepatu aku itu modelnya cantik tapi nggak nyaman dipakai. Contohnya seperti stilettos, pointy shoes, atau strappy heel. Sepatu semacam ini tuh kan memang cantik ya, dan buatku memang sepatu seperti ini tuh bisa ngeboost penampilan jadi kayak 100% gitu. Sayangnya, ternyata high heels itu juga memberikan efek negatif terhadap kesehatan tubuh kita. Seperti misalnya sakit punggung. Bahkan aku punya temen yang karena dia itu orangnya kecil, jadi dia tuh suka pakai high heels. Dan pernah suatu saat dia itu harus menjalani terapi siropetik karena efek yang ditimbulkan dari si high heels itu. Jadi kayak ada masalah di tulang punggung dia gitu. Saat ini kenyamanan menjadi nomor 1 untuk aku karena aku punya balita dan aku kayak harus lebih cepat tanggap berlari ketika anakku itu berada di tempat umum dan dia mungkin lari-larian kemana-mana gitu. Jadi kayaknya sepatu yang nyaman dan mudah untuk aku berlari itu menjadi prioritasku saat ini. Yang kesembilan adalah tas yang nggak muat banyak. Sebetulnya dari dulu memang aku nggak terlalu suka sama jenis tas yang mini purse yang modelnya cantik, manis, tapi hanya muat dompet dan handphone. Dulu karena aku pergi ke kantor itu naik transportasi umum, maka aku suka membawa beberapa peralatan yang membuat aku nyaman selama di perjalanan. Contohnya kayak payung, apalagi kok musim hujan, aku harus selalu sedia payung sebelum hujan. Kemudian jaket windbreaker, kalau aku naik ojek jadi aku nggak masuk angin. Kadang aku juga memasukkan kotak bekal aku ke dalam tas, supaya aku lebih praktis aja ketika aku harus bergelayutan di dalam bus gitu kan. Sampai sekarang aku masih menyukai tas yang roomy. Roomy itu maksudnya yang dia itu tampak kecil tapi sebetulnya muat banyak gitu. Karena aku sekarang ada balita, alasannya tetap seperti itu. Yang kadang aku tuh suka membawa peralatan perang untuk luka sendiri, jadi kayak cemilan, kemudian susu kotak, lalu mainannya dia kadang juga masuk ke dalam tas dan juga baju ganti. Yang ke-10 adalah perhiasan yang mudah pudar atau berkarat. Pada zamannya aku masih suka sama yang namanya keluar masuk gerai fast fashion, aku kadang suka membeli perhiasan yang lucu-lucu. Nah, karena perhiasan semacam itu perawatannya agak-agak tricky, karena kan perhiasan kayak gitu tuh nggak bisa kena keringet, nggak bisa kena air sabun gitu kan. Sementara aku olahraga, aku sekarang cuci piring, aku masak, apalagi sekarang lagi sering-sering pakai desinfektan, jelas kayaknya pakai perhiasan seperti itu tuh kayak jadi nggak praktis gitu. Dan sekarang aku memilih untuk memiliki dan menyimpan jenis perhiasan yang memang terbuat dari logam mulia. Sampai sekarang aku masih menyukai fashion, namun aku sadar bahwa fashion sudah bukan menjadi prioritas dalam kehidupan aku. Jika teman-teman punya ide atau mungkin pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar supaya diskusi kita makin seru. Jika suka dengan video kali ini, jangan lupa langsung like, share, dan juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme.
Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.